Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Gus Muhammad Khazin dan Nur Wahidah selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Khazini yang saya hormati, pengurus Pondok Pesantren, dan tak lupa pula kepada santri putri yang saya banggakan. Langsung saja di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya kultum pada sore hari ini. Sebelum kita mulai kultum, marilah kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian kultum yang akan disampaikan oleh Uktina Idalimah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami ta'zimi Gus Muhammad Khazin dan Ning Nur Wahidah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Khazini, dan yang saya hormati pula pengurus Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Khazini, dan tak lupa pula mahasantri yang cantik-cantik yang ada di sini sekarang yang saya cinta banggakan. Pertama-tama puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita sang reformis dunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang seperti yang kita rasakan seperti pada sore hari ini. Langsung saja Mbak. Di sini saya sebenarnya juga sama-sama belajar. Saya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang berjudul Terasa Lelah Namun Bismillah. Di sini Mbak ada nggak yang nggak pernah merasakan lelah? Pasti pernah merasakan semua kan ya? Apa sih lelah itu? Capek. Apa lagi? Kesel. Lelah itu adalah ketika kita itu ada di titik dimana kita itu malas melakukan segalanya, malas bergerak, malas melakukan apapun, pokoknya itu adalah lelah ya Bapak. Dan lelah itu bukan hanya lelah fisik ya. Lelah itu ada dua, yaitu lelah fisik dan lelah batin, lelah mental, lelah hati ya. Dan insya Allah di sini Mbak pernah merasakan semuanya ya Mbak. Dan lelah itu patut disyukuri Mbak. Karena dengan lelah kita itu belajar bahwa segala sesuatu yang kita inginkan itu butuh diusahakan, butuh diperjuangkan. Dari kata lelah kita belajar di situ ya Mbak. Jadi gimana kita menghadapi rasa lelah ini agar kita tidak terasa, yaitu dengan lillah, dengan karena Allah, dengan bismillah, insya Allah lelah itu tidak akan terasa. Contohnya kita bermain badminton 2 jam selama bulan Ramadan, apakah akan terasa lelah? Sangat. Jika kita menikmati, jika kita diniatkan karena ibadah, biar kita nggak tidur seharian dalam bulan Ramadan, insya Allah tidak akan terasa lelah ya. Apalagi itu hobi kita, insya Allah akan menyenangkan ya Bapak. Apa sih lelah fisik? Lelah fisik itu dimana badan kita terasa sakit, badan kita terasa capek, itu adalah lelah fisik. Dan bagaimana cara kita menghadapi lelah fisik? Hanya cukup dengan satu, yaitu istirahat. Namun dengan lelah batin, apa yang harus kita lakukan? Lelah batin ini, doa. Lelah batin ini sangat sulit ya Mbak. Dengan istirahat, tidur 8 jam, kalau batin kita yang sakit ya tetap lelah. Jadi gimana sih cara kita menghadapi lelah batin ini? Yaitu
paling ampuhnya obat lelah batin yaitu qiyamul lail. Insya Allah mbak-mbak di sini setiap malam qiyamul lail ya mbak ya. Amin. Aminin aja mbak. Jadi agar kita terobati lelah batin kita yaitu salah satunya dengan dengan qiyamul lail yaitu salat malam. Karena dengan salat malam kita yaitu menyampaikan keinginan kita kepada Allah. Jadi jangan berharap selain kepada Allah, sebab hanya Dia yang mengabul hajat. Selainnya hanya berharap hajatnya dijabah juga. Jadi jangan sampai kita berharap berlebih-lebihan kepada selain Allah, Mbak. Apalagi kepada ikhwan yang belum halal. Pasti lelah sekali, soalnya pengalaman. Setelah itu juga ketika kita melakukan aktivitas di luar batas kemampuan kita. Jadi jangan sampai mbak-mbak di sini ini melakukan aktivitas karena dipaksa, karena maksudnya di luar batas. Umpamanya kita emang nggak bisa ya jangan dipaksa mbak. Karena manusia juga memiliki batasan. Kita hanya manusia ya, bukan robot. Meskipun kita dalam diciptakan dengan sempurna, tapi kita juga memiliki batasan. Jadi jangan sampai kita lelah dengan ucapan orang lain. Jangan sampai kita melakukan sesuatu karena ucapan orang lain, apalagi ucapan tetangga. Jadi jangan apa ya, Mbak, ekspektasinya itu jangan di luar batas kita, gitu. Kalau udah lelah banget, pengen nggak sih rasanya menyerah? Lelah nggak sih kuliah? Masa enggak? Kalau saya lelah gimana? Lelah kuliah itu memang lelah, tapi lebih lelah orang tua kita yang kerja panas-panasan, hujan-hujanan di sana juga. Kita kan masih di dalam gedung yang ber-AC, insya Allah, dan yang berkipas kalau ada ya. Itu kita masih bisa syukuri ya Bapak, kita masih ada di dalam gedung. Tapi rasanya itu lelah banget meskipun cuma duduk dengerin dosen, dengerin teman-teman berbicara yang faedahnya luar biasa, gitu. Lelah banget. Apalagi orang tua kita yang kerjanya serabutan, mungkin di sawah, mungkin apalah, pokok panas-panasan, hujan-hujanan, pasti itu lelah banget. Kalau kita udah merasa lelah dan ingin menyerah, ingatlah satu ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Subhanallah. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Jadi kalau kita udah lelah dengan ujian yang kita hadapi, jangan sampai ingin nyerah, apalagi bunuh diri, Bapak. Itu adalah jalan yang tidak baik sekali. Masih ada 1000 jalan untuk menghadapi ujian yang kita hadapi. Dan 1000 jalan itu tidak ada jalan bunuh diri. Jadi Allah tidak akan membebani seseorang, hambanya, sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah itu membebani seorang hamba karena Allah itu yakin pasti hambanya itu bisa. Jadi mbak-mbak dikasih ujian ini, yakin aja, berarti aku bisa, aku kuat, gitu aja gitu mbak. Jangan sampai kita mencela diri kita sendiri. Aku nggak bisa, aku bodoh, aku ini, nggak usah mencela diri sendiri gak mbak. Itu adalah tugasnya orang lain gitu. Dan jika ingin mengurangi rasa lelah juga, jangan lupa lillahi ta'ala dan diawali dengan bismillah. Seperti suatu hadis, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dibalin la tubdu'a bismillah fa huwa ajdar. Yang artinya diuraikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap urusan yang tidak diawali dengan bismillah maka akan cacat.
Jadi kalau mbak-mbak mau melakukan sesuatu itu diawali dengan bismillah. Mau kuliah bismillah, mau naik bis bismillah, mau main bisbol bismillah, mau mulai bisnis bismillah, dan mau berobat bisu pun bismillah. Insya Allah itu akan hilang rasa leluhur. Bismillah itu menguatkan keyakinan kita kepada Allah bahwasanya segala urusan itu mudah. Jadi insya Allah dengan bismillah itu mudah. Dan jangan insecure ya Mbak, jangan sampai kita tuh merasa insecure karena itu adalah sifat terlarang. Dan pesan terakhir dari saya, awali semuanya dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah supaya lebih berkah dan rahmatnya bertambah, dinilai sebagai ibadah dan mengurangi rasa resah dan juga mengurangi rasa lelah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kelebihan itu semata-mata dari Allah, dan apabila ada kekurangan itu dari setan. Saya ini hanya korban. Allahumma fiqh ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.